Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Al-Mustafa SIP, nomor NPK 38501350135032, nomor induk mahasiswa saya 2024206313333072, bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya peserta PBG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia pada Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada kelas 9 fase D. Materinya adalah hak dan kewajiban warga negara di MTS Ulumiyah Desa Kebonarjo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah. Tidak ada yang sakit ya? Sehat semua? Oke, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kelima. Materi kita mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan hari ini materi kelima kita adalah tentang hak dan kewajiban warga negara. Nah, biar belajarnya lancar, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong dibantu ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Oke, baik. Terima kasih saudari ketua kelas. Baik anak-anakku, karena tadi Bapak sudah bertanya dan kalian menjawab sehat semua, saya akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Nanti yang saya panggil dan ada, tolong angkat tangan dan sebutkan kata hadiroh ya. Mbak Aflatul Lana. Oke. Mbak Ainur Rahmah. Baik. Mbak Deca Oktavia. Oke. Mbak Desiva Fadilah Putri. Mbak Dwi Nisfatul Hafidah. Oke. Mbak Esfi Raufah Hanani. Ya. Mbak Ilyano Filia Al-Madina. Kamila Tunisa. Baik. Mbak Pita Nursifa. Enggak masuk? Oke. Mbak Kamila Tunisa. Oke. Mbak Putri Rahmania Mailina. Baik. Mbak Raisa Dwi Anantia. Oke. Renata Chandra Ayu. Baik. Revana Baby Satroh. Oke. Salisa Faraha. Nggak masuk? Kenapa ini? Oh, sakit. Siap. Oke, baik. Anak-anakku, sudah selesai saya absen, dan sebelum kita memasuki inti dari pembelajaran siang hari ini, saya ingin membacakan kembali kesepakatan kita di kelas ini terkait dengan proses pembelajaran, biar pembelajaran kita pada siang hari ini berlangsung optimal. Biar pembelajaran kita pada siang hari ini berjalan dengan baik. Ya, satu, kalian saya minta untuk fokus dan menyimak penjelasan dari Bapak Guru. Kemudian yang kedua, nanti kan ada pembagian kelompok, nanti silahkan berdiskusi. Semua dari kalian harus aktif di masing-masing kelompok itu sesuai dengan nanti arahan dan petunjuk saya. Kemudian nanti ketika sudah selesai, kalian bisa mempresentasikan di masing-masing kelompok. Dan jangan lupa, selama proses pembelajaran, kalian harus bersikap sopan dan santun agar semuanya berjalan dengan lancar. Bisa disepakati? Bisa? Oke, baik. Terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran inti, biar kalian semangat, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap? Kita berdiri dulu. Ini bentuk dari nasionalisme kita. Yuk, berdiri semua. Indonesia, airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah
badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anakku, kita mulai pembelajaran pada siang hari ini ya, terkait dengan hak dan kewajiban warga negara. Kalian bisa melihat di layar proyektor, di monitor, sudah terlihat. Kemarin sudah saya awali pembelajaran pada pertemuan keempat tentang sedikit review hak dan kewajiban warga negara. Saya ingin bertanya, pernah nggak kalian periksa di puskesmas? Pernah? Pernah semua? Coba yang pernah periksa di puskesmas angkat tangannya. Oke, baik. Pernahkah kalian di puskesmas kemudian diperiksa mendapatkan pelayanan dari dokter? Pernah? Nah, itu namanya hak kalian yang didapatkan ketika melaksanakan pemeriksaan kesehatan di layanan puskesmas. Nah, kita akan memperdalam kembali karena itu belum kita ajarkan secara mendalam. Kita akan belajar mendalam sesuai dengan atau kita pendekatan basis kasus ya. Yang awal kita harus tahu dulu pengertian hak. Hak itu apa? Kewajiban itu apa? Ya. Sebagaimana pendapat para ahli bahwa hak itu adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang atau kelompok atas kewajiban yang telah terlebih dahulu dilakukan. Sehingga hak ini bisa dimaknai sebagai sesuatu yang memang harus didapatkan oleh individu ataupun kelompok. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang ilmuwan, Profesor Dr. Noto Negoro, beliau mengemukakan pendapat bahwa hak itu merupakan kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang sudah semestinya diterima dan dilakukannya. Saya contohkan begini. Tadi Pak Guru sudah melontarkan pertanyaan pemantik tentang kalian mendapatkan pelayanan di puskesmas, ya. Maka ketika kalian melakukan pemeriksaan di puskesmas, Anda sudah melaksanakan kewajiban, misalkan kewajibannya mendaftar, kewajibannya, mohon maaf, misalkan itu umum membayar, maka kalian mendapatkan hak pelayanan. Ini namanya hak yang semestinya kalian terima dan juga kalian lakukan. Contoh lagi adalah pengertian hak menurut ilmuwan lainnya, yaitu Sutikno Martokusumo, mengatakan bahwa hak itu kepentingan yang dilindungi secara hukum. Artinya apa? Bahwa hak yang kalian dapatkan itu memang harus kalian dapatkan secara hukum. Sehingga ketika kalian tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya, bisa dikatakan sebagai sebuah pelanggaran hukum. Itu ya. Ini hak. Sampai di sini clear? Ada pertanyaan soal hak? Kita lanjutkan ya. Baik. Kemudian yang kedua, kita harus tahu pengertian kewajiban. Yang paling tenar, pengertian kewajiban itu disampaikan oleh Profesor Sujono Sukanto. Beliau membagi pengertian kewajiban ke dalam 4 kelompok. Satu, kewajiban mutlak. Kewajiban mutlak itu seperti apa? Coba dilihat di layar monitor. Kewajiban mutlak itu kewajiban yang menyangkut terhadap dirinya sendiri. Yang dirinya sendiri itu harus melakukan kewajiban tersebut. Sedangkan yang kedua adalah kewajiban publik, di mana kewajiban ini harus dilakukan oleh individu ataupun kelompok untuk memenuhi atau melaksanakan peraturan yang berhubungan dengan publik. Kemudian yang ketiga adalah kewajiban universal, yaitu kewajiban yang secara umum memang harus dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Sedangkan kewajiban yang keempat adalah kewajiban yang disebut primer. Apa itu kewajiban primer? Kewajiban yang memang harus dilakukan tetapi tidak ada hubungannya dengan hukum. Nah, biar lebih jelas anak-anakku, ada beberapa contoh ya bagaimana membangun dan menyeimbangkan antara kewajiban dan hak. Sebelumnya kita coba akan melihat mengapa hak dan kewajiban itu harus berimbang. Tadi sudah saya paparkan ada beberapa pengertian dari hak, di mana salah satunya adalah sesuatu yang harus didapatkan ketika seseorang atau kelompok melakukan kewajiban. Nah, sekarang ada pertanyaan, mengapa hak dan kewajiban itu harus seimbang? Mengapa? Karena begini. Nah, penjelasannya adalah satu, untuk menciptakan keadilan dan menghindari konflik.
Jadi mengapa hak dan kewajiban harus berimbang? Satu, untuk menciptakan keadilan dan menghindari konflik. Coba kalian bayangkan, ketika kalian hanya melaksanakan kewajiban tetapi tidak mendapatkan hak. Kira-kira marah nggak kalian? Marah atau tidak? Marah atau tidak? Kalian bekerja 1 bulan tetapi tidak digaji sama bos perusahaanmu. Marah nggak kira-kira kalian? Marah tidak? Atau kalian menuntut hak tetapi tidak melaksanakan kewajibanmu. Kira-kira perusahaanmu marah atau tidak? Marah? Nah, ini yang dimaksud keseimbangan antara hak dan kewajiban bisa menciptakan keadilan dan menghindari konflik. Dilihat lagi, mendorong tindak sosial positif. Maksudnya bagaimana? Ketika hak dan kewajiban ini seimbang, anak-anakku, maka akan mendorong individu atau kelompok untuk melaksanakan atau berpartisipasi aktif dalam kegiatan positif masyarakat. Contoh misalkan, ketika kita sama-sama melaksanakan kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian kita punya hak mendapatkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan tentram. Maka warga akan aktif. Ketika ada warga atau anggota masyarakat yang melanggar kewajiban itu, pasti akan diingatkan. Ini yang dimaksud mendorong tindak sosial positif. Maka orang tidak akan berani melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip hidup bersih di lingkungan masyarakat. Kemudian membangun toleransi dan keharmonisan. Jadi keseimbangan antara hak dan kewajiban juga akan membantu mendorong dan membangun toleransi dan keharmonisan. Sedangkan alasan lainnya adalah menghindari penyalahgunaan. Tadi saya katakan, ketika Anda bekerja 1 bulan, kemudian oleh perusahaan tidak digaji, maka ini namanya kewajiban dilaksanakan, haknya tidak didapatkan. Ini berpotensi dilakukan penyelewengan. Sebaliknya, kalau kalian ternyata menuntut gaji terus, tetapi tidak bekerja, maka kalian juga termasuk berpotensi melakukan penyelewengan. Itu. Kemudian mengupayakan kehidupan layak untuk semua. Ya, jadi melakukan kewajiban dan mendapatkan hak itu juga akan membuat kehidupan masyarakat akan berlangsung dengan baik, layak, ya, sama-sama mendapatkan keuntungan antara satu masyarakat atau kelompok masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Nah, ini anak-anakku, adalah beberapa contoh dari hak dan kewajiban yang benar-benar seimbang terjadi di tengah masyarakat. Coba dilihat. Kita baca bareng-bareng. Yang pertama, coba kita baca bareng-bareng. Yang paling atas, silahkan dibaca bareng-bareng. Berada di lingkungan yang bersih, sekaligus wajib menjaga kebersihannya. Oke, stop. Anak-anakku, kita menjaga lingkungan yang bersih adalah kewajiban. Sedangkan kita bisa hidup di lingkungan yang bersih dan nyaman, itu merupakan hak. Oke ya. Yang kedua, coba dibaca bareng-bareng. Kita berhak beribadah dengan tenang, sekaligus menghormati orang lain yang berbeda. Oke, ketika kita ingin beribadah yang tenang, ya, maka kita juga harus membuat orang lain beribadah dengan tenang. Caranya bagaimana? Kita tidak boleh mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Yang terakhir, nomor 3 dibaca coba. Ayo yang kompak. Kita berhak menghormati sekaligus wajib menghormati orang lain yang berpendapat. Oke, artinya apa? Ketika kita melakukan pendapat, menyampaikan pendapat itu kira-kira hak atau kewajiban? Kalau kita menyampaikan pendapat, hak atau kewajiban? Hak, karena apa yang boleh kita lakukan. Sedangkan kewajiban kita apa berarti? Mendengarkan pendapat dari orang lain, menghormati pendapat orang lain. Ketika kita menghormati pendapat orang lain, itu namanya apa? Kewajiban. Begitu ya, saya besarkan ya, biar kalian bisa lihat. Kelihatan ya? Oke. Baik, itu adalah contoh dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang berimbang. Oke ya? Biar kita semangat, tepuk tangan buat kita semua. Biar gak ngantuk ya. Biar gak ngantuk, mbak-mbak yang di depan ngantuk karena mungkin sambil puasa mungkin. Baik, anak-anakku, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa antara hak dan kewajiban harus berimbang. Nah, sebagai warga negara, kita wajib melaksanakan segala kewajiban kita. Ya, seperti yang tadi dicontohkan, ada berbagai macam kewajiban, ya, ada kewajiban primer dan sebagainya. Kemudian bagaimana agar hak dan kewajiban itu berjalan seimbang? Ada yang namanya lembaga penegak hukum atau lembaga penegak hak dan kewajiban. Secara umum ada 4 anak-anakku, lembaga yang fungsinya adalah menegakkan hak dan kewajiban warga negara. 1, apa kira-kira? Ada yang tahu? Lembaga penegak hak dan kewajiban? Yang siapa? Polri, Polisi Republik Indonesia. Jadi anak-anakku,
Polri itu bertugas bisa menyelidiki, kemudian menyidik melakukan penyidikan atas hal-hal yang kira-kira melanggar kewajiban yang berkaitan dengan publik. Ya, ini polisi. Jadi kalau ada orang melanggar kewajiban sebagai warga negara dan itu berhubungan dengan hukum, maka ini tugas polisi untuk melakukan penyelidikan. Kemudian yang kedua, lembaga yang berfungsi sebagai penegak hak dan kewajiban adalah kejaksaan. Ya, kalau kejaksaan secara hukum tugasnya apa? Sebenarnya menuntut. Cuma kejaksaan juga bisa melakukan penyelidikan atas perkara-perkara pelanggaran kewajiban yang ada hubungannya dengan kerugian negara. Ini kejaksaan. Kemudian yang ketiga adalah apa? Hakim. Hakim apa perannya? Yaitu berperan memutuskan sebuah perkara hukum. Jadi kalau misalkan ada kasus pelanggaran hak, pelanggaran kewajiban ditangani oleh kepolisian, kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan, kemudian disidangkan, siapa yang memutuskan perkara itu kira-kira? Yang kompak siapa? Pak Hakim. Yang ngetok palu Pak Hakim. Begitu ya. Kemudian ada satu lagi lembaga yang juga berperan dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah advokat. Siapa itu advokat? Advokat itu adalah orang yang mendampingi seseorang atau kelompok yang berperkara hukum. Jadi kalau advokat itu bisa dikatakan pembela orang yang berperkara hukum. Baik dia itu sebagai terlapor ataupun sebagai pelapor. Itu anak-anakku terkait dengan lembaga yang punya kewenangan untuk menegakkan hak dan kewajiban warga negara. Oke, anak-anakku, karena kita prinsipnya pembelajaran berbasis kasus ya, kita akan mencoba memperdalam materi hak dan kewajiban warga negara dengan berdiskusi. Saya akan membagi kalian dalam 3 kelompok ya. Sudah saya petakan sesuai dengan hasil asesmen terakhir ya. Kelompok 1, ketuanya adalah Raisa Dewi Anantia. Di situ ada Mbak Renata Chandra Ayu, Revana Bebi Satroh, kemudian Putri Rahmania Melina, Pita Nursifa, dan Khoridatun Anissa. Baik, Mbak Raisa angkat tangan. Ya, Mbak Raisa, ini lembar kerja peserta didik buat kamu dan kelompoknya. Sudah mendekat semua ya? Coba yang kelompok 1, seperti yang saya bagi tadi, mendekat ke Mbak Raisa. Baik ya, dicermati bareng-bareng ya. Kemudian kelompok 2, ini adalah Mbak Deca, yang beranggotakan ketuanya Mbak Deca, anggotanya adalah Mbak Aflatun Lana, Mbak Ainur Rahmah, Mbak Desifa Fadilah Putri, Mbak Dewi Nisfatul Hafidoh, Mbak Esfi Raufan Hanani, dan Ilya Novilia Almadina, dan kami Latunisa. Ya, Mbak Deca, ya, silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Di situ sudah ada kasus yang sudah saya tulis di situ. Kemudian yang kelompok 3, ketuanya adalah Mbak Sobrina. Ya, Mbak Sobrina mana? Ya, ini Mbak Sobrina. Baik, Mbak Sobrina anggotanya adalah Salisa Farha, kemudian Siti Awalin, Siti Imro'atun Nur Fadilah, Siti Maratus Solihah, Siti Zulekha, dan Suci Leni Nurun Nisa. Oke, nah silakan. Saya beri waktu kira-kira 15 menit untuk kalian berdiskusi tentang kasus yang sudah saya paparkan tadi, diskusikan kelompok, dan semuanya harus aktif. Karena Pak Guru akan memberikan penilaian, salah satu indikatornya adalah keterlibatan Anda dan keaktifan Anda dalam kelompok. Nanti setelah 15 menit, Anda punya waktu masing-masing kelompok presentasi 10 menit di depan teman-teman kalian, dan kalian boleh mengkritisinya atau kalian boleh memberikan masukan. Baik, waktu diskusi mulai dari sekarang. Kelompok 2 ya ini ya. Oh, silakan. Berdiri. Sebutkan nama sama nomor absennya. Konsekuensi. Oke, terima kasih. Panggilanmu siapa? Mbak Siva. Pertanyaan yang bagus, kita kasih plot buat Mbak Siva. Nah, berani bertanya. Oke, Mbak Siva. Mbak Siva, pertanyaannya adalah bagaimana, ini saya potong ya, sedikit saya potong diskusinya sebentar ya. Pertanyaan Mbak Siva, bagaimana jika warga tidak membayar pajak? Begini anak-anakku. Jadi membayar pajak ini sebagai sebuah keharusan, wajib. Namun memang ketika ada seseorang tidak membayar pajak, tidak serta-merta langsung dihukum pidana, tidak. Paling ya denda dan sebagainya. Saya contohkan misalnya begini. Kalian kalau naik sepeda motor,
motor kalian ternyata mati karena tidak membayar pajak, kira-kira ditangkap Pak polisi nggak kalian? Tidak kan? Bukan, tidak ditangkap dong. Kan tidak ditangkap. Tetapi paling sepeda motornya ditahan karena kelengkapannya tidak memadai. Tetapi kan yang tidak membayar pajak tidak ditangkap. Itu ya. Jadi kesimpulannya, membayar pajak adalah kewajiban yang harus dilakukan, tetapi pelanggar yang tidak membayar pajak tidak serta-merta langsung ditangkap polisi, tidak bisa. Yang oke, waktu diskusi sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih karena kalian sudah menyimak dan saling berdiskusi dengan baik. Kelompok 1 tentang kasus 2 orang atau sepasang suami istri yang sudah tua berkendara sepeda motor di jalan raya tidak menggunakan helm sehingga ditilang Pak polisi. Oleh Pak polisi diberi surat tilang dan membayar tilang di bank. Nah, kira-kira dari kasus itu apa hak dan kewajiban yang ada? Dijelaskan oleh kelompok 1. Silakan kelompok 1. Silakan. Pak Nurdin dan istrinya melanggar kewajiban. Yang keras suaranya, Mbak. Pak Nurdin dan istrinya melanggar kewajiban dengan tidak menggunakan helm ketika berkendara. Akibatnya Pak Nurdin mendapatkan tilang dari polisi. Sedangkan kasus ini Pak Nurdin mendapatkan hak berupa surat tilang atas pelanggaran yang dilakukannya. Pelajarannya agar tidak kena tilang, taatilah perintah. Oke, tepuk tangan yang meriah. Oke, Mbak Raisa ya. Kewajiban yang dilanggar apa Mbak Raisa dalam kasus itu? Tidak memakai helm saat berkendara. Padahal memakai helm merupakan kewajiban ketika berkendara. Luar biasa. Baik, ada pertanyaan buat Mbak Raisa dari kelompok mana? Oke, siapa namamu? Berdiri Mbak Sabrina. Apa yang ditanyakan? Silahkan. Oke, tanyakan kepada Mbak Raisa. Mbak Sabrina kelompok berapa? Oh, kelompok 3. Silakan Mbak Sabrina. Apakah polisi boleh menekan orang yang tidak memakai helm? Nah, yang ditanyakan Mbak Sabrina, apakah Pak polisi tetap boleh menilang orang yang tidak pakai helm padahal sudah tua begitu ya? Silakan. Polisi tetap menilang karena taat kewajiban itu tidak mandang semua rakyatnya baik tua maupun muda, tetap wajib sebagai warga negara. Baik, betul sekali. Jadi mau muda, mau tua, mau cowok, mau cewek, mau itu strata sosial seperti apa, kalau melanggar tetap harus ada konsekuensinya, tetap harus melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya. Luar biasa. Sekali lagi kita kasih aplaus buat Mbak Raisa. Ada pertanyaan lain buat kelompok 1? Tidak ada? Silakan Mbak Raisa kembali ke tempat duduknya. Terima kasih sudah mau presentasi. Kelompok 2 selanjutnya adalah diwakili siapa? Ketua kelompoknya ya. Silakan. Ini tentang kasus seorang yang sudah membayar pajak kendaraan, tetapi kendaraannya rusak rodanya gara-gara menerjang lubang jalan. Nah, dari kasus itu hak dan kewajiban yang dilanggar apa dan bagaimana pendapat dari kelompok 2? Silakan. Suaranya yang keras. Dia sudah membayar pajak mobilnya, di mana uang pajak itu salah satunya digunakan untuk sarana umum. Sayangnya meskipun sudah memenuhi pembayaran pajak, namun dia belum menikmati sarana umum yang menandai hal itu bisa memicu persoalan karena antara hak dan kewajiban. Oke, jadi Bu Sabrina sudah membayar pajak kendaraan, tetapi ternyata dia melewati jalan yang masih rusak, sehingga hak dia mendapatkan layanan jalan yang baik belum tersalurkan. Nah, kira-kira haknya Bu Badriah sudah dirasakan apa belum? Belum ya. Bu Badriah belum merasakan haknya, tapi sudah melaksanakan kewajiban belum? Apa kewajibannya? Membayar pajak kendaraan. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ada pertanyaan buat kelompok 2? Oke, siap. Mbak Raisa, berdiri Mbak Raisa. Silakan ditanyakan. Ya, di situ aja. Apakah kita bisa protes jalan rusak padahal kita sudah bayar pajak? Apakah kita boleh protes jalan rusak padahal kita sudah bayar pajak? Bisa jawab? Silakan. boleh, kita boleh protes. Kita sampaikan melalui DPRD sebagai lembaga wakil rakyat. Oke, terima kasih. Jadi betul, kita boleh protes ketika sarana prasarana umum rusak. Salah satu caranya bagaimana? Lewat lembaga perwakilan kita, yaitu apa? DPRD. Kepanjangan apa DPRD? Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Terakhir, kelompok terakhir,
Kelompok 3 yaitu siapa kelompok 3? Siap, silakan maju ke depan. Kelompok 3 ini tentang kasusnya adalah tentang masyarakat yang kerja bakti ya, membersihkan lingkungan, tetapi ternyata ada warga setelah itu yang membuang sampah di selokan sehingga selokannya menjadi mampet. Nah, kira-kira hak dan kewajibannya yang ada pada kasus itu seperti apa? Silakan dijabarkan. Pelaksanaan bisa dirasakan oleh warga berupa bisa diberikan saya dan bersih. Dengan warga masyarakat konsisten menjaga lingkungan dengan cara membersihkan selokan. Sayangnya ada warga yang masih melakukan Disimak, ayo. kewajiban merupakan dengan membuang sampah secara sembarangan di selokan. Dari kasus ini seharusnya masyarakat bisa menyeimbangkan hak dan kewajiban. Oke, ya baik betul. Jadi hak dan kewajiban harus seimbang dilaksanakan. Ketika sudah melaksanakan komitmen, melaksanakan kewajiban membersihkan lingkungan, maka tidak boleh lagi ada masyarakat yang membuang sampah di selokan. Baik, ada pertanyaan untuk kelompoknya 3. Oke, siap. Berdiri, Mbak. Sebutkan namanya. Oke, siap. Bagaimana cara mengatasi masyarakat yang bandel dalam mematuhi aturan masyarakat? Bagaimana? Dengan memusyawarahkan kepada masyarakat agar tidak mengulangi lagi. Oke, jadi kalau ada masyarakat bandel tidak melaksanakan kewajiban berarti dimusyawarahkan agar tidak mengulangi kembali ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, silakan duduk tempat duduknya. Baik anak-anakku, pembelajaran secara umum sudah kita laksanakan. Secara umum kita belajar dengan baik. Tadi kalian sudah menyimak paparan lewat dokumen presentasi PowerPoint. Kemudian kalian juga sudah bekerja dengan kelompok yang luar biasa. Masing-masing kelompok sudah melaksanakan presentasi dan saya kira pelaksanaan sudah sangat bagus dan sangat mumpuni, dan ini akan menjadi modal kita untuk menatap pertemuan yang ke-6 minggu depan. Sehingga minggu depan kita pertemuannya akan lebih baik lagi dan kita akan menuntaskan kembali materi-materi terkait dengan hak dan kewajiban warga negara. Nanti asesmen, dokumen asesmen akan saya serahkan kepada kalian dan akan saya susun dan akan saya review untuk menentukan kira-kira bagaimana hasil dari pembelajaran kita di bab hak dan kewajiban warga negara. Nah, untuk menyegarkan suasana kita mari bernyanyi bersama karena ini mumpung di bulan Agustus untuk meningkatkan nasionalisme, kita nyanyi Garuda Pancasila. Semuanya bisa berdiri biar tidak ngantuk. Dipimpin oleh ketua kelompok 2. Ya, ayo silakan. Bareng-bareng. Tangannya sambil begini ya, yang kompak ya. Oke ya. Ayo silakan 1 2 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk kembali. Terima kasih anak-anakku, pembelajaran yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Saya berikan apresiasi yang luar biasa atas kekompakan, atas kita semua, sehingga pembelajaran pertemuan ke-5 kali ini bisa berjalan dengan baik. Sebagai pungkasan, saya minta kita doa bersama-sama. Doa akan kembali dipimpin. Silakan saya minta bantuan kepada ketua kelasnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih anak-anakku. Jangan lupa jaga kesehatan, belajar di rumah. Saya ingatkan, pekan depan kita akan belajar kembali membahas materi pungkasan dari hak dan kewajiban warga negara. Tetap semangat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.